Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Yuk belajar bareng. Yuk. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Ya. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa untuk memposting ke buku besar, kalian harus tahu mekanisme susunan debit kreditnya. Nah, seperti video sebelumnya kita sudah belajar mengenai mekanisme debit kredit. Jadi mekanismenya yaitu harta, aset, ya, liabilitas atau utang, modal, pendapatan, dan beban. Pada buku besar ada 4 macam atau jenis buku besar dalam perusahaan jasa. Yaitu yang pertama adalah buku besar bentuk skondro, yang kedua buku besar bentuk T, kemudian yang ketiga buku besar bentuk saldo tunggal, dan yang keempat adalah buku besar bentuk saldo rangkap. Jadi pada video kali ini kita akan memposting dari jurnal umum ke buku besar bentuk saldo rangkap. Jadi tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi buku besar bentuk saldo rangkap bentuknya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, dan kolom debit dan kolom kredit teman-teman. Ya, sekarang kita mulai memposting ke buku besar teman-teman. Di sini ada jurnal umum yang akan kita posting ke buku besar, yaitu tanggal 2 keterangan pada jurnal umumnya bahwa kas pada modal Tuan Saki sebesar 25 juta rupiah. Jadi yang pertama teman-teman kita buat atau kita posting ke buku besar adalah urutan mekanisme debit kredit, yaitu harta. Jadi yang pertama kita posting teman-teman ke buku besar ke sini adalah harta. Nah, kita lihat teman-teman di jurnal umumnya yang termasuk harta adalah kas. Ada kas, ada peralatan. Ya teman-teman. Jadi yang pertama yang kita buat atau kita posting ke buku besar masing-masing akun teman-teman. Yang pertama akun kas, yaitu akun kas jenis harta. Yaitu jadi kita posting kas dulu teman-teman, yaitu di tanggal 2 kas. Jadi kita tulis teman-teman di sini karena bulan Maret transaksinya terjadi bulan Maret, kita tulis Maret 2020 teman-teman. Kemudian kita posting tanggal 2, kita posting pindahkan ke sini teman-teman. Tanggal 2. Kemudian kita tulis akun yang akan kita posting, yaitu akun kas teman-teman. Kemudian nomor akunnya adalah, kita lihat teman-teman. Jadi urutan asetnya adalah nilai akunnya adalah nilai 111. Kas, jadi nomor akun kas yaitu 111. Nah, kemudian kita posting teman-teman nilainya yaitu sebesar akun kas teman-teman sebesar 25 juta rupiah teman-teman di debit. Jadi kita tulis karena ini saldo awal teman-teman. Perhatikan teman-teman, karena kas masih ada di tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 dan tanggal 6, maka kita buat tanggal 2 ini adalah sebagai saldo awal teman-teman. Ya, kita tulis teman-teman saldo awal. Kita coret teman-teman, kita isi senilai 25
juta rupiah teman-teman. Nah, selesai tanggal 2 teman-teman, kita pindah ke tanggal 3 teman-teman, yaitu kas di tanggal 3 berada di kredit teman-teman. Ya, jadi kita isi tanggal 3. Berarti yang saya pindahkan ya teman-teman. Ya. Tanggal 3 teman-teman, perhatikan teman-teman, tanggal 3 kas di debit sebesar 12 juta rupiah. Ini kita checklist bertanda bahwa kita sudah posting. Pindahkan lagi, kita posting. Kita isi di kolom kredit teman-teman sebesar 12 juta rupiah teman. Ini ya teman-teman, 12 juta rupiah. Oke, 12 juta rupiah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, untuk mengetahui saldo berapa nilainya di tanggal 3 teman-teman, kita karena di sini ada debit nilainya 25 juta teman-teman. Kemudian di tanggal 3 ada 12 juta, berarti debit ketemu kredit dikurang teman-teman ya. Jadi 25 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah senilai 13 juta rupiah teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke tanggal 4 teman-teman. Kita posting di tanggal 4 teman-teman. Tanggal 4 nilai kas di kredit sebesar 3 juta rupiah ya teman-teman. Nah, kita checklist lagi, kita isi sebesar 3 juta rupiah di kredit teman-teman. Nah, seperti tadi karena saldo akhirnya 13 juta di debit, kemudian di tanggal 4 ada 3 juta di kredit, kita kurangkan teman-teman, 13 juta dikurang 3 juta sebesar 10 juta rupiah teman-teman. Ya. Nah, sekarang selanjutnya di tanggal 5 ya teman-teman. Tanggal 5 ada kas. Tanggal 5 ada kas teman-teman. Kita pindahkan, kita checklist lagi teman-teman. Karena di tanggal 5 di debit, maka kita isi 4 juta rupiah teman-teman. Kemudian kita coret. Kemudian karena di sini debit saldo akhirnya ada 10 juta rupiah. Kemudian di tanggal 5 ada 4 juta rupiah di debit teman-teman. Maka karena kolom debit saldo akhir, kemudian di tanggal 5 debit, maka dijumlahkan teman-teman, 10 juta ditambah 4 juta sama dengan 14 juta ya teman-teman. Ya, ini kelewat teman-teman ya, kita hapus dulu. 14 juta rupiah ya teman. Kemudian kita coret. Kemudian di tanggal 6 yang terakhir ada kas lagi teman-teman di kredit, maka kita posting lagi tanggal 6. Kita posting nilainya ada 100.000 teman-teman di kredit 100.000, sehingga nilainya karena di sini debit saldo akhirnya 14 juta, kemudian di tanggal 6 100.000, maka dikurangkan teman-teman, 14 juta dikurang 100.000 sama dengan 13.900.000 teman-teman. Jadi khusus akun kas nilainya atau saldo akhirnya adalah sebesar 13.900.000 rupiah teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman di akun yang kedua, yaitu jenis harta yang kedua adalah peralatan. Jadi kita habiskan jenis akun harta dulu ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini nama akunnya, nama akun peralatan, kemudian nomor akun peralatan, yaitu
121 teman-teman. Kemudian tanggal masih tetap ya teman-teman, kita isi Maret 2020. Nah, sekarang kita posting ya teman-teman nilai peralatan tanggal 3 ya, yaitu sebesar 12 juta rupiah di kolom debit teman. Karena di hanya jenis akun peralatan hanya ada yang di tanggal 3, maka hanya satu akun saja yang kita posting, yaitu di tanggal 3 saja teman-teman, akun peralatan. Jadi kita langsung aja teman-teman di saldo akhir. Jadi di saldo akhir sebesar ini teman-teman 12 juta rupiah. Jadi saldo akhir peralatan adalah sebesar 12 juta rupiah. Kemudian kita pindah lagi teman-teman di akun berikutnya teman-teman, kita posting akun berikutnya, yaitu setelah harta selesai teman-teman, jenis harta selesai, kas dan peralatan, maka kita pindah ke liabilitas atau utang teman-teman ya. Di sini ada tanggal 4 teman-teman, utang usaha, utang, kemudian nomor akunnya teman-teman, yaitu 210 utang usaha ya teman, atau 211 ya, 211 teman-teman, 211. Kemudian kita isi lagi Maret 2020 teman-teman, yaitu tanggal 4 teman-teman, tanggal 4 utang usaha. Karena akun utang usaha hanya ada di tanggal 4, maka langsung ke saldo akhir teman-teman senilai 3 juta rupiah di kolom debit teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke akun yang berikutnya, yaitu akun modal teman-teman. Akun modal ada di tanggal 2 ya teman-teman, modal Tuan Saki. Kita buat lagi nama akun, modal Tuan Saki. Kemudian kita tulis modal, yaitu nomor akunnya teman-teman. Nomor akunnya yaitu 310 ya. Setelah selesai teman-teman, kita lanjut lagi isi tanggalnya Maret 2020. Nah, modal Tuan Saki ada di tanggal 2 teman-teman, jadi kita posting tanggal 2, nilainya sebesar 25 juta di kolom kredit ya teman-teman. Karena hanya ada satu yaitu di tanggal 2, maka kita posting langsung menjadi nilai atau saldo akhir ya teman-teman, senilai 25 juta rupiah. Nah selesai teman-teman, kita pindah ke akun berikutnya, yaitu akun pendapatan jasa teman-teman. Karena akun pendapatan jasa hanya satu teman-teman, yaitu di tanggal 5 saja, maka kita buat akun pendapatan jasa langsung ke saldo akhir juga ya teman-teman. Nama akun pendapatan jasa, kemudian nomor akun pendapatan jasa, yaitu 410 teman-teman. Nah, kita isi lagi Maret 2020. Pendapatan jasa ada di tanggal 5 teman-teman, tanggal 5, jadi kita pindahkan tanggal 5. Kemudian karena hanya satu teman-teman,
maka kita isi langsung saldo akhir teman-teman. Pendapatan jasa ya, di kredit ya, 4 juta rupiah. Nah, berikutnya teman-teman, kita buat lagi teman-teman ya, yaitu nama akun, yaitu beban air ya teman-teman. Beban air, yaitu nomor akunnya, nomor akun 515. Karena beban air hanya satu, yaitu di tanggal 6 saja teman-teman, olehnya itu kita langsung ke saldo akhir. Kita tulis Maret 2020 di tanggal 6 teman-teman ya, pindahkan tanggal 6, langsung kita isi karena hanya satu. Beban air teman-teman 100.000 di kolom debit, jadi kita isi di kolom debit 100.000 rupiah, kita coret. Jadi saldo akhir untuk beban air adalah 100.000 rupiah ya. Jadi beginilah teman-teman cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi buku besar yang kita gunakan sekali lagi adalah buku besar bentuk saldo rangkap teman-teman. Ya teman-teman, begitulah cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Untuk pembuatan neraca saldonya nanti kita akan lanjut ke video berikutnya teman-teman. Tetap di channel Yuk Belajar Bareng. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.